Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Ya, panas? Panas. Yang kedua, yang ini kita belajar seperti biasa, serius aja, nggak harus apa-apa ya. Nah, sebelum mulai sana, Bapak absen dulu. 10 LPKC 1. Aida Rahma Sakit. Almairatu Zara, Alia Najla, Andi Agustin, Anik Safana, Adja Naimatus Ada, Brilian Surya Ramadan, Daniel Cahaniago, Diana Alfiani Putri, Dwi Ayuningsi, Elsa Aulia, Mahri Rizky Yudhistira, Fatimah Jara, Halimantus Arya, Jasmine Aine Sari, Lutfiana Wabitri, Lutfiana Muntajia, Lutfia Muntajia, Mera Delima, Monica Aurelia, Neng Mas Larasati, Nova Sari, Alma, Nurlaini, Raya Risnawati, Ririn Dwi Lestari, Saka Kuraini Almahyani, Salma, Serin Naila Mulyanto, Cynthia Kasih, Cynthia Ilu Kausar, Sri Octavia, Sagira Media, Tania, Ivana Bunga Lestari, Yulia Rahmayati, Januba Mabatul Merinda, Nur Fadila. Oke, kita semua ya. Nah, sebelum mulai belajar, kita baca surat pendek dulu. Belum baca surat pendek kan? Baca surat pendek dulu. Kalau belum apa bisa lihat sampai terus dibaca. Suratnya sudah ada sering berkualitas kalian? Ya? Ya, kayaknya gitu. Tapi sebelum itu doa dengan doa dari dulu ya. Nah, yang ini siapa biasanya? Siapa biasanya? Iya. Berdoa mulai. Rabbi zidni
Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah jawab tadi sama baca surat pendek ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita selaku umat muslim itu belajar suatu kewajiban ya. Dan bagi umat muslim bagi yang nggak pernah berpikir atau belajar, disebutnya sebagai bukan umatnya Rasulullah ya. Bahkan di Al-Quran sendiri dituliskan di sini di Al-Imran ayat 190, yaitu yang bertuliskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Nah, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, dari sini tidak jelas. Berarti kita cuma bukan hanya belajar tentang fikih aja, atau akidah aja, atau ilmu tentang baca Qurannya aja, tapi
Di sini yang ditunjukkan adalah kondisi alam, yaitu pergantian malam dan siang. Setelah itu juga ada ini apa namanya? Penciptaan langit dan bumi. Nah, dari dua ini yang dibahas adalah IPA. Ilmu IPA. Berarti dalam satu sisi kita bukan hanya belajar wajib itu bukan hanya belajar fikih aja. Bukan hanya tentang belajar Al-Quran, baca Quran atau tajwidnya, bukan hanya belajar tentang akidah aja. Tapi juga ternyata wajib belajar ilmu alam, yaitu IPA. Atau kita bisa melihat kondisi sekarang, di mana Islam agak terpuruk bersaing dibandingkan negara-negara maju yang notabene bukan Islam, kayak Cina ataupun Amerika. Mereka lebih maju karena mendahulukan IPA-nya. Nah, untuk kita juga harus sama. Ya, IPA-nya harus kita majukan, bukan hanya tentang fikih dan akidah saja, tapi ilmu tentang alam juga wajib. Kita kasih contoh suatu ilmu yang nggak bisa dijelaskan tanpa IPA. Kasih contohnya pernah sekarang lagi musiknya Isra Miraj ya. Nah, dalam Isra Miraj kira-kira masuk akal nggak perjalanan secepat itu dalam cuma satu malam? Kalau kita belajar meneliti sama tidak aja lihat, ya kita cuma dituntut harus percaya aja udah, tapi bisa dibuktikan nggak mudah. Tapi dalam IPA bisa. Contohnya dalam perjalanan Isra Miraj kita bisa melakukan pendekatan dengan kecepatan cahaya. Bisa juga dengan melakukan ruang dan waktu. Bisa juga dengan percepatan unit material yang dipercepat dengan kecepatan unit matematika. Dengan kecepatan yang sangat cepat ini, nggak heran kita bisa waktu cuma 1 malam. Karena kalau kita hidup dengan kecepatan cahaya dari bumi sampai matahari aja, ya itu cuma butuh waktu kisaran 8 jam. Jadi yang kita rasakan sekarang adalah cahaya yang dikeluarkan bumi 8 jam, yang dikeluarkan matahari 8 jam lalu dari sini. Tapi kan cuma aja dari matahari sampai sini. Ya, jadi bukan hal mustahil kalau cuma masih di bumi sampai ini aja kan. Jadi makhluk Allah masih dalam alam konsiderasi bisa sangat memungkinkan kalau kita bisa mendekati dengan teori Islam. Jadi dalam pendekatan Isra Miraj juga kita nggak bisa cuma berlandaskan pada fikih dan akidah aja. Tetap upaya harus didalami juga. Banyak yang lain, kasus-kasus lain ya. Kayak contohnya penentuan waktu sholat. Ya, jam berapa? Contohnya dulu jam 12.15. Kenapa harus 12.15? Perhitungan bayangan, perhitungan bayangan nantinya gimana? Posisi bumi dan matahari. Yang mempelajari apa? IPA lagi. Jadi tetap IPA itu bagi umat muslim itu wajib kan. Walaupun skala prioritas tetap tinggi dahulu. Karena pengetahuan tentang akidah atau apa tetap aja itu hanya hal yang sia-sia dan bisa dibilang cuma sombongan aja ya. Jadi tidak tetap, tapi harus didampingi dengan kondisi alam. Nah, karena di kelas ini semuanya keperawatan ya, dan kelas LPKC, maka yang akan dibahas ini adalah ini. Keperawatan. Apakah harus mandi? Harus. Pernah lihat perawatnya nggak cantik? Enggak. Berarti enggak. Yang ganteng kalinya? Iya. Selain cantik ada yang ganteng. Tapi semua perawat cantik. Iya.
karena mereka bekerja di bidang jasa. Kalau bekerja di bidang jasa, kaitannya sama pelayanan. Kalau nggak cantik gimana melayaninya? Bukan berarti jual diri ya, tapi dalam arti saat kita kondisinya fresh, kondisinya baik dan cantik gitu kan, orang akan nyaman melihat kita. Bahkan cewek cantik itu bukan hanya disukai laki-laki, tapi perempuan juga suka dengan dia cewek cantik. Tapi kalau cowok cakep disukai perempuan, tapi laki-laki enggak. Kecuali anomali ya, laki-laki yang berbeda ya. Nah, jadi perawatan itu harus cantik. Nah, sebelum ke sana, Bapak kasih waktu 15 menit. Kalian bisa saksikan di laptop ini. Pakai Google. Buka Google-nya, di sampingnya ada gambar foto. Ya, klik. Terus arahkan di situ. Kalau dari belakang nggak kelihatan, boleh maju ke depan berarti sepeda. Iya. Iya. Ini dulu di situs ya. Bisa buka? Bisa buka? Bisa. Di sini apa? Pak kode. Di atasnya ada tulisan melanjutkan. Kode. Apa? Buka kode, boleh. Melanjutkan atau buka kode? Bapak. Buka kode boleh. Buka kode ya. Ya. Nah, lihat kan? Nanti kalian akan diarahkan ke PDF. Ya, ke PDF. Apa ini Pak disuruh download Pak? Iya. Kalau udah di download ada di bagian download. Buka bagian download itu terus dibuka. Ya. Udah di download dulu. Nah, ya. Kalau udah silakan bisa dibaca. Buka ya. Ada Pak. Nah, udah dulu ya. Udah buka di dalam. Yang memori penuh boleh baca sama ini Bapak. Ini kan jangan Bapak. Ya, udah buka. Ya, sambil dibaca. Ya, banyak tulisannya ya. Udah buka Google. Ada kami. Nah, buka pun. Sabar ya. Udah satu. Nah, tinggal nunggu di sini. Tinggal nunggu. Mengajar apa? Kayak ini.
sudah dibaca, kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, bisa satu lagi. Dan ini materi yang akan kita bahas. Ya, kalau tadi ada pengajarnya, ini adalah materi yang kita bahas. Kembali dulu, makanya tadi dulu lagi, sekali lagi, terus buka lagi ya. Nah, Google terus buka foto, Google ya. Ya. Nah, bagi seorang perempuan, ya, kecantikan utama itu adanya di muka. Ya, kalau laki-laki bisa aja dari muka. Tapi kalau perempuan yang paling pertama dilihat adalah muka. Jadi muka dahulu. Nah, muka itu sangat penting. Atau bisa dibilang muka adalah bagian utama dari perempuan. Tapi pastikan kalau mukanya putih, tangannya juga putih ya. Jangan mukanya putih, tangannya coklat. Oke, ini ada di videonya, nanti Bapak share untuk ilmu selatan. Kita lewatkan saja. Nah, tapi sebelum masuk ilmu selatan, ya, yang manual ini Bapak akan jelaskan dulu. Yang akan kita bahas adalah ilmu selatan. Nah, kenapa ilmu selatan penting? Pertama, ilmu selatan itu jadi materi yang penting bagi anak perawatan, pertama kesehatannya, kedua kecantikannya. Ya. Jadi kalau bagi perempuan itu cantik itu penting, dan cara bikin cantik itu ada 3. Pertama, operasi plastik. Kedua, pakai skincare. Yang ketiga lewat makanan atau minuman. Nah, yang pakai operasi, oke, dia bisa cantik, tapi keturunannya enggak. Pakai skincare, oke, bisa cantik, tapi skincare enggak semuanya aman. Kalau kita pakai skincare yang abal-abal atau agak pelajar, Bapak nggak bisa menjamin itu aman buat kalian. Ya, paling nggak namanya skincare yang agak bagus atau yang udah terbukti, tapi kan harganya bukan harga hajar ya. Maka pilihan yang ketiga yang paling masuk akal, yaitu dari makanan dan minuman. Nah, salah satunya yang akan Bapak bahas adalah minuman. Nah, di sini ada banyak racikan. Bisa menggabungkan antara kiwi strawberry, lemon anggur, kiwi jeruk nipis, lemon timun, bisa juga tomat strawberry, bisa juga tomat lemon, bisa nanas lemon, bisa nanas timun, bisa juga timun apel, susu mata, dan masih banyak yang lain. Tapi ada tapinya. Bagi perempuan usia subur kayak kalian, kenapa Bapak bilang bisa subur? Karena perubahan fisik akan sangat mudah terjadi di usia kalian. Contohnya, panas-panasan itu langsung hitam. Ya, salah makan itu langsung jerawatan. Jadi perubahan tubuh paling sensitif di usia kalian sampai nanti usia 21 sampai 25 tahun. Itu usia paling sensitif perubahan fisik. Nah, terus gimana? Kita harus menjaga perubahan fisik ini kaitannya sama racun tubuh. Maka ilmu selatan itu salah satu fungsinya adalah detoksi racun. Kalau nggak ada racun kita nggak bakal jerawatan. Kalau nggak ada racun muka kita nggak berminyak. Kalau nggak ada racun muka kita nggak akan mual. Kalau nggak ada racun muka kita bisa bersih. Ya. Nah, maka detoksi racun itu penting. Nah, setelah detoksi racun ada manfaat lain dari musfaat, tergantung dari mau ambil yang mana. Dan Bapak nyarankan ada 2 yang perlu diambil. Ya, 2 racikan. Yang pertama, lemon plus timun. Yang kedua adalah serai
plus jahe, plus kunyit. Dua ini yang sangat penting buat kalian. Tapi untuk yang serai jahe kunyit rasanya nggak enak, ya, rasanya nggak enak. Tapi nggak apa-apa, nggak usah sering-sering kalau serai jahe kunyit. Cukup sehari-hari aja 1 gelas nggak apa-apa. Tapi kalau yang lemon timun kalian bisa sampai 1.200 ml sampai 1.500 ml per hari. Jangan salah. Tapi perlu wanti-wanti yang punya tipe pernah tipe asma atau lambung yang kronis ya, maka lemonnya nggak boleh banyak-banyak nih, harus dibatasi. Terus yang head gimana Pak? Kan ada timun nggak boleh katanya kalau buat orang yang head. Iya, itu bisa bikin sakit perut katanya gitu. Oke, kalau timunnya iya, tapi nggak ada tapinya. Kalau hasil fermentasinya enggak. Cuma ada cumanya. Kalian bisa dengan cara pertama timunnya jangan dimakan. Yang kedua timunnya sedikit aja. Kalau emang merasa perutnya bisa sakit, walaupun pada kenyataannya enggak. Terus maka menggunakan timun itu nggak akan berpengaruh terhadap body health. Cuma masalah pikiran. Pemikiran kalian kalau menghadapi sesuatu hal yang bisa bikin sakit pasti akan berpengaruh. Jadi untuk sementara bisa dihindari ya, sampai yakin ini kita mempengaruhi kemudian sakit. Oke, aslinya ada mempengaruhi ya, aslinya. Cuma kalian dirasa Pak ini kan nggak boleh dan satu terakhir aja. Ya. Nah, dua ini. Nah, untuk sekarang kita akan praktik cara membuatnya. Ya. Ini adalah cara membuatnya. Ini cara membuatnya. Yang kita pelajari adalah cara membuatnya. Cara membuatnya juga sangat mudah. Kita cuma butuh air putih, ya, air putih biasa dulu. Yang kedua, kita butuh air buat cuci. Nah, yang pertama dibuat adalah lemon timun. Lemon juga sangat mudah nyari. Di pasar tuh harganya cuma 2.000 sampai 2.500 per 1 gini. Ya, kalau 5.000 biasanya dibungkus sama tukang warung. Ya, karena yang lihatnya yang punya tidak. Coba milik ke ibu yang ke pasar dapatnya murah ya. Jadi bisa milik ke ibu. Pertama harus dicuci dulu. Tadi Bapak bilang karena ini kaitannya sama kesehatan, habis dicuci ya, dicuci dulu. Kita cuci semua dulu. Di sini ada timun, jahe, serai, sama kunyit atau kunyit ya. Nah, udah Bapak, karena ini kaitannya buat kesehatan dan fermentasi, maka ada syaratnya, nggak boleh kena tangan setelah dicuci. Kenapa? Bakteri di tangan bisa mempercepat pembusukan atau mempercepat fermentasi. Kalau bakterinya terlalu berlebih, dampaknya adalah rasa asam yang berlebih dan berbusa. Jadi minumannya ada busanya. Nah, itu berarti sudah nggak layak buat diminum. Ada yang udah pernah buat terus berbusa? Enggak. Jadi harus kasih pelindung biar bakteri tangan nggak kena yang sudah dicuci. Ini juga menjadi standar bagi bahan-bahan makanan ya. Jadi contohnya kalian mau masak tapi buat perjalanan di rumah, iseng-iseng bantu orang tua masak, bilangin ke orang tuanya pakai sarung tangan plastik atau pakai sarung tangan yang lain. Nanti bahan makanannya lebih lama awet dibandingkan yang enggak. Nah, cara buatnya untuk yang timun lemon, ambil timunnya, kita potong kecil-kecil,
tipis aja. Segini. Kita masukin. Ya. Habis kita sudah kasih lemon, kita tinggal kasih timun. Timun gak ada batasan jumlahnya berapa, dan timun yang paling mempercepat buat memutihkan kulit. Jadi kalau kulitnya pengen sehat, lebih putih, bisa banyakin timunnya. Nah, cuman kayak tadi yang head ngerasa timun bisa membahayakan sakit perut karena headnya, boleh dikurangi ya. Nah. Oke, udah tinggal kita masukin aja. Nah, infus butter nggak bisa langsung dipakai ya. Pertama, kalau pakai timun yang bagian hijau gelap nih, jangan dipakai. Ini pahit. Ya, yang hijau gelap jangan dipakai, pahit. Ya. Terus lemonnya satu aja, satu potong. Untuk kapasitas 600 sampai 1500 ml, lemonnya cukup satu. Nah, ini kapasitas di 1000 ml, 1 liter. Kapasitas segini, lemonnya cukup satu potong kecil. Boleh nggak lebih dari itu? Enggak. Kenapa? Asam banget. Bahkan bisa sampai pahit. Ya. Terus, Pak, kalau udah kayak gini gimana? Tinggal dibiarkan 1 hari. Pak, saya nggak bisa 1 hari. 6 jam boleh nggak? Boleh. Paling cepat di 5 sampai 6 jam. Lalu mulai diminum. Ya, karena kita ngejarnya fermentasinya atau sari-sari dari timun sama lemonnya keluar ke air dulu. Terus, Pak, saya kan kulitnya buncit nih Pak, boleh nggak ditambahin biji selasi? Boleh. Di luar ini kalian boleh tambahin biji selasi. Biji selasi bisa dipakai buat diet. Yang belum punya buncit bisa pakai biji selasi. Nah, terus selain itu kalian juga boleh menggunakan daun mint. Tujuannya buat apa kalau daun mint? Buat bikin segar aja. Secara manfaat hampir enggak, tapi bisa bikin minumannya jadi terasa lebih segar. Jadi kalian boleh tambahkan daun mint atau biji selasi, dua ini ya. Nah, biji selasi bisa tinggal masukin ke dalam ini. Nah, kita sudah bikin yang timun. Selanjutnya kita bikin yang jahe. Pertama, serainya kita ambil yang bersihnya aja, yang bagusnya aja. Nah, ini kita ambil yang bagusnya aja. Jangan lupa tadi udah dicuci ya. Habis itu tinggal diikat boleh. Sama kayak mau masak. Ya, diikat. Nah, biar ini pecah. Nah, kalau udah tinggal masukin aja. Udah. Terus ini ada ini. Nah, kunyit boleh dikupas dulu. Dan pastikan kalau kunyit jangan banyak-banyak ya. Sedikit aja. Bisa 1 atau 2 potong kecil. Karena apa, rasanya pasti jadi nggak enak. Tinggal potong sedikit. Nah, 2 potong kecil segini. Dan tinggal masukin. Ya, ini hitungannya buat yang 1 liter ya. 500 sampai 1 liter. Nah, yang terakhir jahe. Jahe ada 2 cara. Boleh pakai yang mentah, boleh pakai yang sudah dibakar. Khasiatnya bagusan mana? Bagusan yang mentah, tapi rasanya lebih enak yang dibakar. Jadi terserah yang mau kenal. Dibakar dulu habis rasanya. Kalau jahe boleh ada banyak kan nggak apa-apa. Kalau nggak dibakar jahenya sedikit aja, karena langsung. Tapi kalau dibakar boleh banyak. Kalau kecil-kecil kita masukin. Nah, kita biarin kerja. Habis itu kita tutup.
Cuman ada kurang enak sedikit. Kurang enak sedikit. Kalau kunyitnya kebanyakan baru terasa enak. Atau jahenya jahe mentah, kemudian potongnya banyak. Banyak juga. Oke, cara ini kita gampang aja. Nah, karena kita belajar bukan hanya cuma ingin tahu aja, tapi kita harus tahu manfaatnya secara langsung. Maka akan Bapak kasih tugas. Tugasnya yang dituju, yaitu bikin jurnal harian. Bikin jurnal harian konsumsi ini dua ini. Kalian boleh pilih salah satu. Nah, ini ada tabelnya, kalian bisa catat. Jadi nanti akan dicatat seminggu sekali. Nah, yang dicatat adalah di minggu pertama adalah kecerahan kulit, kesehatan lambung, ketajaman mata, sama kesehatan badan. Ini akan dicatat per 1 minggu sekali. Tapi idealnya per hari. Idealnya per hari. Cuman kalau takut bosan, boleh seminggu sekali. Nanti kalian akan langsung tahu dampaknya. Tidak harus ribuan. Nanti ini kerjanya jadi kerja individu. Kalian kerjakan waktunya 6 menit. Bisa pulang bikin label seperti ini. Nanti selama 6 minggu kalian akan catat. Ya. Kalau ada masalah dalam proses minumnya, sebenarnya 3 hari terus mencret gimana Pak? Minum tiap hari rutin. Hari pertama rutin, hari kedua rutin, hari ketiga minum lagi rutin. Jumlahnya sudah 1000 mili lebih. Hari ketiga mencret. Kira-kira tidak apa-apa Pak? Tidak apa-apa. Mencret itu salah satu indikasi kalian sedang dibersihkan perutnya dari sisa-sisa virus bakteri. Jadi kalau mencret berarti perut kalian atau bagian tubuh kalian ada yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau nggak mencret tidak apa-apa. Berarti tubuh kalian sudah sehat, tidak tambah batuk-batuknya aja. Tapi kalau mencret ya bisa. Paksa itu lagi aja. Tidak apa-apa, cuma 2 hari. Habis itu tidak boleh lagi. Karena itu sedang mengeluarkan virus bakteri. Nah, sampai sini bisa buat ini bisa, tapi ini nggak bisa ya. Nanti PPT-nya bisa Bapak share ke kalian. Nah, terus selanjutnya, PPT-nya sudah selesai. Lanjut ke pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Minumnya cuma 600 ml, boleh nggak? Boleh aja. Nah, nggak masalah, sehari 600 ml. Tapi kalau pengen maksimal bisa di 200 ml. Kalau khasiatnya maksimal. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, yang punya kisah. Jadi perlu Bapak cari tahu dulu ya. Karena seharusnya tidak masalah. Seharusnya karena timbul sama apa namanya? Lemon tidak masalah bagi kisah. Tapi tetapinya takutnya campuran lemon sama pisang, lemon sama timun nggak baik buat pisang. Jadi Bapak coba cari tahu dulu. Bapak cari dulu yang jurnalnya apakah itu sebabnya aman bagi yang kemarin. Ada lagi? Biar yang dari sini. Belum. Ya bilang. Kenapa? Gimana? Ya. Oke. Pakai mismater terus mencret, terus pakai minum obat mencret boleh nggak? Boleh aja. Tapi ada tapinya. Sama aja. Habis itu mencret lagi. Tapi cuma sehari bedanya. Kalau habis minum obat mencret atau mencretnya dia langsung dikeluarkan habis. Habis itu ya besoknya sembuh, nggak mencret lagi. Tapi kalau pakai mismater juga cuma sehari 2 hari. Jadi mau minum obat pencahar atau obat mencret atau seperti enggak, obatnya cuma sedikit. Jadi nggak apa-apa, minum mau enggak boleh. Ya.
Ya. Kalau botolnya 1200 ml, seberapa banyak lemonnya? Boleh 1 potong aja. Pak, saya sih pengennya 2 potong, sok aja, asal kuat pahitnya. Asal kuat pahit sama asamnya. Kira-kira ada manfaatnya lebih maksimal. Iya. Tapi rasanya tidak enak. Asam dan pahit. Tapi manfaatnya lebih bagus. Iya. Lebih cepat kalau menyembuhkan sama mendeteksi racun. Jadi kalau mau 2 potong, 3 potong tidak masalah. Tapi masalahnya di rasa aja. Tidak enak. Tapi ada syaratnya, kalau lemon lebih dari 1, nggak boleh yang punya penyakit tipes, ataupun penyakit lambung ya, atau penyakit khusus nggak boleh. Kalau di luar itu boleh. Yang nggak punya penyakit. Terus yang head hari pertama biasanya sakit banget, boleh nggak? Terus di luar sakit, ya, sampai rasa sakitnya hilang. Yang lain, karena apa kerja sistem imunnya nanti 2 kali. Membersihkan badan juga, membersihkan lambung. Kasihan kerjanya. Jadi kalau ada yang pertama berbeda itu 2 kali. Nah itu 2 kali. Ada lagi? Pak, Ya. boleh dikasih sebulan kan? Boleh dikasih sebulan nggak? Infoternya boleh dikasih sebulan kan? Gimana? Infoternya boleh dikasih sebulan kan? Oh boleh dikasih bulan nggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Cuman boleh gula putih sama gula aren. Di luar itu nggak boleh. Ya. Di luar itu nggak boleh. Tapi saran bapak nggak bisa. Karena apa? Fungsi dietnya hilang. Walaupun membuktikan tapi fungsi dietnya hilang. Ada. Jadi nggak jadi program diet lagi. Tapi benar membuktikan. Kalau mau ngasih gula, sarannya tadi cuma boleh gula aren asli atau ini apa? Gula batu yang warnanya ini. Yang itu ada ya. Gula pasir juga nggak boleh. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya virus batuk ini cuma boleh diminum sehari setelah dibuat. Kalau hari kedua dibuat. Hari ini buat, besok diminum, atau nanti sore diminum, atau nanti malam diminum boleh. Habis itu kalau udah besok, sudah harus dibuang isinya. Jadi dari besok nanti, boleh dipakai 2 hari. Ya. Kalau tidak dibuat, memang benar, manfaatnya lebih maksimal hasilnya. Cuma, air sama asamnya rasa banget. Apa? Ya, manfaatnya lebih maksimal kalau kita, tapi apa di pahit sama asamnya terasa banget. Jadi kalian kayak ini jadi ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kalian bisa catat dulu lagi tabelnya. Ya. Habis ini kalian boleh maju ke depan, barangkali mau bikin sendiri. Kalian bawa tangga kan? Nah, kalau Pak, saya mau bikin sekarang, mau bikin nanti siang boleh nggak boleh? 3 jam. Bawa tanggal, kalian masukin, tapi ada laginya. Kalau mau buat yang siang, Bapak sama Nyonya cuma botol sama timun. Ya. Kalau sering jalan menit, nggak terasa. Kalau timun, tapi daripada sedikit. Jadi boleh kalian ketemu, tapi silakan kasih apa pakai plastik buat makannya. Karena ini kaitannya yang dimasukin ke ya. Solusinya ada gimana Pak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan lanjut dicatat dulu. Apa namanya tabelnya? Tabelnya bisa dicatat. Terus jangan khawatir juga. Kalau Pak saya nggak sempat bikin, pengen ini gimana? Mulai hari ini. Anak-anak sekalian yang 11 angka 1 sudah mulai produksi sesuatu yang dijual bebas sudah siswa-siswa. Jadi tinggal ini. Harganya berapa? 1.500 per gelas.
Jadi kayak tumbler di sini cuma 1.400. Nah, jadi yang disediakan adalah pinus butter tanpa kemasan. Jadi yang boleh beli hanya yang bawa tumbler. Yang nggak bawa tumbler nggak boleh beli. Bawa botol aqua boleh nggak? Boleh kurang nggak? Yang boleh hanya yang bawa tumbler. Harganya berapa? 1.500 per gelas atau per tumbler. Jadi, Pak, tumbler saya gede kayak yang pink itu gede tuh. Nah, bayarnya berapa? Tetap sama 1.500. Satu penuh. Bayarnya tetap sama. Bayarnya 1.500 per tumbler atau per gelas. Pak, saya nggak bawa tumbler, 17 dibuang dulu, boleh nggak beli? Boleh. Ini pakai gelas. Cuman kita mengandalkan harga tambahan buat es batu. Jadi harga 1.500 tambah es batu. Kalau tambah es batu jadi 2.000 per tumbler. Jadi es batunya 500. Terus Pak, kenapa dipisahin? Nah, kaitannya sama serai jahit kulit. Yang melakukan serai jahit kulit, enaknya menjalan dulu. Tapi jangan pada ada yang kayak gini, jadi nggak mahal. Cuma 70.000 sama kayak kalian beli itu saya jadi. Ini jus 2.000. Sama kayak beli jus. Tapi ini kan baik buat kesehatan. Jadi yang dijual di cuman untuk hari pertama jual belinya terbatas di bulan. Jadi mungkin cuma yang barang aja yang dijual. Tapi nanti lihat kalau habis di hari kedua ketiga misalnya. Jadi kayak gitu ada yang ditanyakan tadi. Kalau nggak ada kita bisa tutup pelajaran ini ya. Sebelum mulai pembelajaran ini ada macam lagi. Yang pertama, jangan lupa diisi tabel per 1 minggu sekali. Yang kedua, materi selanjutnya adalah manfaat newsletter ada yang duanya cantiknya juga sudah. Nanti kita akan menunjuk manfaatnya langsung terhadap lambung, mata, dan kulit. Artinya badan atau kesehatan. Jadi kalau kalian udah 1 minggu terus, kemudian kita bisa rasakan langsung manfaatnya seperti apa. Kita bicara-bicara dulu ke depan, kita fokus hanya diskusi aja. Isinya tentang manfaat yang dirasakan setelah minum setiap hari. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.